Semua orang tahu. Aku sangat jatuh cinta pada Miles. Tapi setelah kecelakaan mobil, aku ingat semua orang. Kecuali dia. Lily, kamu akhirnya sadar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku? Apa yang terjadi? Kamu mengalami kecelakaan mobil. Lily, Miles kali ini keterlaluan. Tapi jangan khawatir, aku akan menyuruhnya datang. Dan secara pribadi berlutut untuk meminta maaf padamu. Dan saat dia melakukannya, kamu tidak boleh merasa kasihan padanya. Miles? Siapa itu? Lele, Anya quitta Berdua Sekaran. Katakan Yang sebenarnya. Apakah ini hanya salah satu trikmu lagi untuk bersikap tidak acuh dan menarik perhatiannya? Hah? Tidak, bukan. Aku benar-benar tidak tahu siapa itu. Siapa dia? Kamu tidak berbohong padaku? Quelle obéis-tu, Bersampala? Aku bersumpah. Kalau aku berbohong padamu, aku akan keluar. Sekarang juga. Dan tertabrak mobil. Sudah. Jangan bicara hal-hal sial seperti itu. Kali ini kamu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Lele, kamu benar-benar kehilangan ingatan. Dan kamu hanya lupa pada kakakku. Miles adalah kakakmu? Benar, dulu, saat kamu datang ke rumahku untuk bermain, kamu jatuh cinta pada kakakku pada pandangan pertama, dan mengejarnya selama 7 tahun penuh. Oh, permisi, biar aku lewat. Kak. Lily datang untuk membawakanmu air. Miles. Jadi, apakah dia pacarku sekarang? Bukan. Kakakku sangat dingin padamu. Di hatinya, hanya ada cinta pertamanya, Grace. Jadi dia tidak hanya menolakmu, tapi juga pelamar lainnya. Dulu, kakakku patah hati. Dia minum-minum siang malam, sampai akhirnya masuk rumah sakit. Sampai sekarang dia belum bisa move on dari kejadian itu. Kali ini, karena Grace pulang ke Indonesia, dia pergi menjemputnya. Makanya dia meninggalkanmu sendirian di jalan tol yang sedang hujan, hingga menyebabkan kecelakaan dan kehilangan ingatanmu. Miles. Kumohon. Miles. Jangan pergi. Tolong. Ya. Miles. Jalan. Miles. 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 Masa kamu tega sekali? Hack Williams, apakah kamu tidak akan peduli pada Nona Smith? Grace tidak akan suka kalau melihatnya. Jangan khawatirkan dia.
Jadi kalau yang kamu katakan benar. Kakakmu bukan hanya dingin padaku, tapi bahkan sudah punya orang yang dicintainya. Dan dia bahkan menyakitiku demi orang yang dicintainya itu. Lalu, kenapa aku menyukainya? Apa kamu berbohong padaku? Masa iya aku bohong padamu? Semua orang tahu, kamu sangat mencintai kakakku. Password mu. Bucan Lagi de la Mu. Itu tanggal ulang tahun kakakku. 0523. Teru? C'est 41 gars? Tidak. TAPI. Aku percaya apa yang kamu katakan. Kakakmu memang tipe idamanku. Di hari Valentine ke-7, pengakuan yang kusiapkan selama sebulan, sudah bisa ditebak. Ditolak lagi. Lily. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita tidak mungkin bisa bersama. Miles. Aku akan selalu menunggumu. Kamu mabuk lagi hari ini. Mengira aku adalah dia. Dan memanggil namanya ratusan kali. Grace. Aku sangat merindukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku. Meski aku mengirimimu pesan, kamu tidak membalas satupun. Aku masih ingin terus menunggu. Saat ini, aku merasa kita semua seperti ngengat yang terbang ke api, mencintai dengan menyedihkan dan tragis. Kamu kenapa? Aku nggak tahu kenapa. Meskipun aku nggak ingat apa-apa. TAPI. Heideku. Sakit banget. Jadi, kamu mau ngapain selanjutnya? Mau lanjut pengobatan? Oh, Omku itu psikiater, ahli yang sangat terampil. Kalau kamu cuma... lupakan. Meskipun aku nggak ingat apa-apa. TAPI. Aku bisa merasakan kalau waktu aku suka Miles dulu, rasanya sangat menyakitkan. Lebih baik begini. Melupakan. Oh, allô? Mama? Oh. Lily, aku harus pulang sekarang. Nanti aku balik lagi jenguk kamu, setelah urusanku selesai. Ya? Oak. Halo? Lily, apa kamu ingat? Mama pernah cerita tentang perjodohan waktu kamu masih kecil? Nah, sudah bertahun-tahun berlalu. Gimana keputusannya? Kalau dia mau setuju dengan itu, aku jadi hantu. Oak, Mama, setelah aku urus semuanya di sini, aku akan pulang dan memenuhi perjodohan kita. Apa katamu? Kamu nggak suka Miles lagi? Ashley, Dazaranak Kuranjar. Selama ini demi dia. Kamu tinggal di ibu kota, nggak mau pulang ke kota pesisir. Kamu ngejar dia bertahun-tahun. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Aku nggak suka dia lagi. Dan aku nggak akan pernah suka dia lagi. Lily, apa katamu? Miles.
Williams. Aku nggak nyangka kamu bakal ngikutin aku sampai ke rumah sakit. Kalau kamu berani tanya kakakku lagi tentang keberadaanku, percaya atau enggak, aku akan lapor kamu karena menguntit. Kamu salah paham. Aku nggak menguntit kamu. Aku kecelakaan di jalan tol. Dan sedang dirawat di sini. APA. Apa kamu nyalahin aku karena ninggalin kamu di jalan tol? Miles. Grace, kamu baru aja demam. Aku kan bilang istirahat yang benar. Kenapa kamu keluar? Di dalam kamar terlalu pengap, jadi aku keluar cari udara segar. Miles, siapa ini? Gia sahabat kakakku. Seorang desainer dari departemen desain, Lily. Kami nggak terlalu kenal. Nona Smith. Senang bertemu denganmu. Aku Grace. Kepalamu dibalut gini. Apa kamu kecelakaan? Ayah. Aku kecelakaan mobil. Dan mengalami geger otak. Sekarang, Pasien Lily di kamar 1208. Giliranmu untuk pemeriksaan. permisi. Suster memanggilku. Aku duluan ya. Dulu, setiap ketemu aku. Bukannya dia selalu nempel terus nggak berhenti? Hari ini, dia pergi dengan mudahnya. Lily. Kebetulan banget. Ketemu kamu lagi. Hai. Miles baru saja dapat telepon, dan harus pergi. Aku agak bosan sendirian. Bagaimana kalau kita ngobrol? Oak. Karena kamu temannya Sophie. Dan sudah lama kerja sama Miles, bertahun-tahun. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Apa itu? Kudengar Ada. Seorang cewek yang ngejar Miles selama 7 tahun, tanpa henti. Kamu tahu siapa dia? Apa sikap Miles terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi, meskipun dia, Dijkjar orang lain selama 7 tahun, dia tetap punya kamu di hatinya. Ini menunjukkan Kamu adalah orang yang paling penting baginya. Yang lain? Nggak penting. kamu tahu cerita Miles dan aku. APM Miles sering cerita tentang aku. Oh, ayah. Miles lebih tua setahun dariku. Idola kampus yang karismatik, dengan banyak pengagum. Tapi dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia ngejar aku begitu lama, sampai aku memutuskan untuk mencoba dengannya. Grace. Aku suka kamu. Jadian. Katakan iya, katakan iya, katakan iya. Setelah kami jadian, dia benar-benar memanjakanku. Dia akan ikut kuliah bersamaku. Pergi ke Perpustakaan. Dia juga akan menghiasi kampus dengan bunga untuk merayakan anniversary pacaran kami. Dan dia bisa cemburu lama sekali hanya karena ada yang ngobrol denganku. Sepertinya, Miles benar-benar suka kamu. Ya, aku tahu. Dia tidak pernah melepaskanku. Makanya aku memutuskan untuk kembali. Awalnya aku agak khawatir, tapi hari itu, melihatnya menembus hujan deras untuk menjemputku di bandara. Aku tahu, tidak ada yang berubah. Beberapa hari terakhir ini, aku sedang flu, dan dia merawatku dengan sangat telaten. Aku langsung tahu, dia sebenarnya ingin balikan denganku. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia belum mengatakan apa-apa. Aku pikir, dia punya perasaan pada gadis itu. Jadi, aku ingin bertanya padamu tentang itu. Tidak. Karena dia sangat mencintaimu, dia tidak akan terburu-buru untuk balikan denganmu. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan untukmu. Terima kasih. Mendengar kamu berkata begitu, membuatku merasa jauh lebih lega. Grace, kamu di mana? Tono. Ada yang bisa tolong? Tono. Grace.
kamu baik-baik saja? Lily. Berhenti di situ. Lily. Kamu sengaja mendorong Grace ke air, dan kamu mau pergi begitu saja, tanpa berusaha menolongnya? Aku nggak sengaja dorong dia ke kolam. Dia jatuh waktu ambil HP-nya. Dan aku nggak cuma diam lihat dia tenggelam. Ambil HP? Hey APA. Aku cuma pergi sebentar. Ngapain Grace? Datang ke kolam renang tanpa alasan, terus jatuh dengan misterius? Kalau bukan kamu. Siapa lagi? Bukan aku, bukan aku. Lily. Demi Grace. Dan semua gangguanmu yang dulu ke aku masih bisa toleransi. Tapi Grace itu batas bawahku. Karena kamu nggak tahu terima kasih, kamu harus bayar atas apa yang sudah kamu lakukan. Nggak ada yang boleh nolong dia. Kenapa? Kenapa kamu tega banget sama aku? Lily. Gimana bisa kamu jatuh ke kolam beberapa jam setelah aku pergi? Kata dokter. Kalau kamu nggak diselamatin 1 menit lebih cepat, kamu mungkin nggak akan pernah bangun lagi. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku baik-baik aja. Kamu nggak perlu khawatir. Lajapila, dia kan kakakmu. Lily. Mengenal kakakku. Setelah kamu ngaku ke dia berkali-kali. Calo au rang l'un. Diapasticari Karasupaya au rang itu. Jauh darinya. Itu artinya, dia memang ada perasaan ke kamu. Mungkin dia sendiri nggak sadar. Lily. Kamu beneran nggak mau ingat dia lagi? Sophie, dulu. Dia tidak begitu menolakku. Mungkin itu semua karena kamu. Sekarang, orang yang dia tunggu sudah kembali. Dan Hector. Membuatku memilih untuk melupakannya. Artinya, saatnya aku melepaskan hubungan yang sia-sia ini. Lily. Lebih dari siapapun, aku berharap kakakku sadar dan bersamamu. Maka kamu akan jadi kakak iparku. Kita berdua bisa jadi lebih dekat. Tapi. Karena kamu sudah bulat tekad. Aku tidak akan memaksamu. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dengan kakakku dan cinta pertamanya lagi. Kita berdua akan selalu jadi saudari yang baik. Miles, kenapa kamu tidak masuk? Bukannya tadi bilang, mau minta maaf ke Lily? Tidak ada yang perlu diminta maaf. Bahkan jika dia tidak mendorongmu masuk, dia tetap mengajakmu ke kolam. Dia pantas diberi pelajaran. Ayo pergi. Sayang. Gaun merah yang kamu pakai hari ini sangat memukau. Pasti bikin orang-orang terpana melihatmu. Nggak sampai segitunya. Kamu juga cantik. Perselang. Kenapa kakakku ada di sini? Bukannya tadi bilang makin ramai makin seru? Aku juga ngajak Miles. Dia malah bawa Grace. Gimana? Cukup ramai kan? Gak apa-apa. Mereka sudah datang. Lajapila. Aku sudah tidak hingga APA. Aku tidak akan sedih. Ayo, mari kita main game. Ayo. Sepertinya, melupakan kenangan-kenangan itu, sebenarnya, adalah berkah bagiku. Apalagi yang ditunggu? Ayo kita main game bersama. Kalian saja yang main.
Merah adalah warna yang paling tidak kusukai. Dia tidak pernah memakainya di hadapanku. Mungkin kah? Dia benar-benar tidak ingat apa-apa? Semuanya, malam ini adalah acara Jumat di True Love Bar. Saya akan memilih satu orang dari kalian secara acak. Selanjutnya, dia hanya perlu menjawab 2 pertanyaan untuk saya, dan 1 tantangan. Dan semua konsumsinya akan gratis. Saya? Ya, kamu. Wanita cantik yang berbaju merah itu. Silakan naik ke panggung. Nona. Selanjutnya, saya akan menanyakan 2 pertanyaan kepadamu. Dan 1 tantangan. Asalkan kamu berhasil menyelesaikannya, kamu akan mendapat hadiah. Apakah kamu bersedia? Oke. Bagus. Kalau begitu, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dalam hidupmu, hubungan apa yang paling sulit kamu lupakan? Seperti apa rasanya? Hubungan yang paling sulit kulupakan. Mungkin adalah cinta pertamaku. Dia adalah kakak laki-laki temanku. Kurasa aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Oke, selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang pernah kamu lakukan untuknya? Aku mengungkapkan perasaan padanya 7 kali. Surat cinta yang kutulis untuknya tertumpuk sampai beberapa tumpukan tebal. Foto-foto yang kusembunyikan darinya juga memenuhi beberapa album tebal. Teman-temanku bilang aku sangat tergila-gila padanya. Tapi, dia tidak menyukaiku. Si cantik ini sangat setia ya. Kalau ada cewek yang seperti itu padaku, pasti akan kukawini. Lupakan aku. Sudah kuduga. Ini memang permainanmu yang biasa, sok susah didekati. Oke. Sekarang, untuk tantangan terakhir. Bisakah kamu menelepon dia? Miles. Nona Smith bilang orang itu. Apakah itu kamu? Jangan khawatir. Dia dan aku tidak punya hubungan apa-apa, dari awal sampai akhir. Selalu hanya hayalan dan ketertarikan sepihak darinya. Lily, kamu tidak punya malu? Harus berdiri di depan banyak orang dan bicara tentang perasaanmu padaku. Aku jelas-jelas tidak memberimu respons. Jangan-jangan kamu masih terbuai dalam fantasi jadi pemeran utama romantis ini, ya? Berhenti main-main denganku. Kamu benar-benar menjijikkan. Maaf. Silakan. Miles. APA. Lily itu sahabat terbaikku. Kenapa kamu harus mempermalukannya di depan banyak orang? Dia sudah menyukaimu sejak lama. Tidak bisakah kamu sedikit lebih baik padanya, mengingat perasaannya yang tulus? Hanya karena dia temanmu, aku sudah menahannya selama 7 tahun. Seberapa baik lagi yang kau mau dariku? Sudah kubilang aku tidak suka padanya. Perasaannya padaku hanya mendatangkan masalah tiada azi. Baiklah, ku beritahu kamu, mulai sekarang, Lily tidak akan pernah lagi menyukaimu. Setelah kamu meninggalkannya di jalan raya waktu itu, sampai dia mengalami kecelakaan mobil. Sophie, aku cuma mengantarnya pulang karena kamu.
Kenapa aku tidak boleh meninggalkannya di tengah jalan? Sudah kubilang, bahkan jika waktu diputar ulang 100 kali, aku tetap akan meninggalkannya. 100 kali untuk Grace, kalau dia tidak suka. Suruh dia untuk menjauh dariku mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Miles, Bagingan, Cialon. Ya. Aku akan ke perusahaan untuk mengundurkan diri sekarang. Bukannya kamu sedang cuti? Setelah kecelakaan mobilmu, aku dengar posisi direktur desain sedang kosong. Semua mendukungmu. Kenapa tiba-tiba mau mengundurkan diri? Setelah lulus, untuk bisa melihat Miles setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Williams Group. Selama 3 tahun, aku bekerja dengan rajin, hanya untuk mendekatkan diri dengannya. Tapi sekarang, aku sudah tidak mengingatnya lagi. Dan aku sudah lupa bagaimana rasanya menyukainya. Aku ingin pulang. Aku akan tinggal di kampung halamanku setelah ini. Baiklah kalau begitu, aku akan minta laporan ini ditandatangani Pak Williams. Lalu proses pengunduran dirimu akan selesai. Oak. Lily, Pak Williams baru saja memanggil rapat untuk Departemen Desain. Katanya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya akan segera dimulai. Ikutlah dengan kami. Betul, Lily. Kamu sudah ikut serta dalam banyak proyek desain besar di departemen selama 3 tahun ini, dan karyamu sudah memenangkan penghargaan emas internasional berkali-kali. Seharusnya, posisi direktur itu harusnya jadi milikmu. Betul, dengan semua pencapaianmu dan tingginya penghargaan Pak Williams padamu, kami pasti yakin kalau kamu yang jadi direktur baru. Nanti kalau kabar baiknya diumumkan, kamu harus mentraktir kami makan malam nanti. Apakah aku jadi direktur baru atau tidak? Itu tidak penting. Tapi hari ini, aku benar-benar ingin mentraktir kalian semua makan malam. Dan omong-omong, aku punya kabar untuk kalian semua. Bagus, ayo pergi. Aku yakin kalian semua sudah mendengar kabarnya belakangan ini. Tujuan rapat hari ini adalah untuk memilih kepala baru untuk Departemen Desain. Jika ada yang punya pikiran, silakan sampaikan pendapatmu. Pak Williams, terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini. Karena mempercayakan begitu banyak proyek padaku, aku tidak mengecewakan kepercayaan itu, dan menyelesaikannya dengan sempurna bersama rekan-rekanku. Meskipun aku tidak tahu siapa kandidat direktur baru yang Anda sukai, aku ingin melamar secara formal. Mengenai kandidat direktur baru, 10 desainer yang ada saat ini di Departemen Desain, meski pengalamannya tidak sebanding denganmu, kualifikasimu masih kurang mendalam. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membawa seorang desainer dengan pengalaman dan kemampuan yang luas untuk mengisi posisi penting ini. Selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan kepala baru Departemen Desain, Grace. Halo semuanya, saya Grace. Saya mahasiswa PhD dari Milan Design Academy dan pemenang European Youth Design Award. Siapa di sini yang belum pernah menang penghargaan itu? Kenapa dia yang dapat? Mengenai kepala baru Departemen Desain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Bapak Williams. Kami sepakat merasa bahwa Nona Brown mungkin masih kurang pengalaman. Bagaimana kalau dia mengasah kemampuannya lagi selama 2 tahun?
sebelum menjabat sebagai direktur? Sebaliknya, Kami percaya Lily lebih cocok untuk posisi direktur. Grace adalah lulusan brilian dari universitas ternama dan telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Visi dan kemampuannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Lily. Memang benar Lily telah menangani banyak proyek TAPI. Prestasi-prestasi itu hanya berkat fondasi yang kuat dari Departemen Desain Williams Group kami. Dan jika saya mempercayakan senua ini kepada Grace, dia akan memberikan hasil yang sempurna, bahkan melampaui hasil sebelumnya. Oleh karena itu, posisi kepala baru Departemen Desain sudah pasti milik Grace. Tidak perlu dibahas lagi. Bapak Williams, ini pemberitahuan pengunduran diri yang perlu tanda tangan Bapak. Pemberitahuan pengunduran diri? Miles, apa aku merepotkanmu? Tentu saja tidak. Memilihmu sebagai direktur adalah keputusan terbaik yang kubuat sejak memulai bisnis. Lily, Jangan khawatir, Bapak Williams. hanya bingung sesaat. Kami hanya mengakui kamu untuk posisi direktur. Betul. Siapa sih orang palsu itu yang tiba-tiba masuk? Sebenarnya, apakah aku direktur baru? Atau bukan, itu tidak penting. Karena aku berencana untuk mengundurkan diri hari ini. Bapak William seharusnya sudah menandatangani perjanjian pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhirku di sini. Perjalanan masih panjang. Semoga kita bertemu lagi. Bu Simit, apartemen ibu sudah terjual. Ini dokumen transfernya. Tolong ditandatangani. Halo? Halo, Lily, hari ini ulang tahunku. Kamu tidak lupa, kan? Aku sudah menunggu kado ulang tahun darimu. Ulang tahunmu? Masa iya aku lupa? Jangan khawatir. Kadonya sudah kubeli. Akan kuantarkan hari ini. Oke. Ayo, ucapkan selamat ulang tahun untuk adikku hari ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak. Tuan Williams dan Nona Brown sudah putus bertahun-tahun lalu. Kupikir mereka sudah tidak ada harapan. Siapa sangka setelah sekian lama, tetap saja dia. Romantis banget. Iya, kan? Sahabat Sophie mengejar Tuan Williams bertahun-tahun, tapi tidak bisa mendapatkan hatinya. Sudah jelas Tuan Williams sangat mencintai Nona Brown. Dalam-dalam. Nona Smith, maafkan kami. Ada apa yang perlu dimaafkan? Tuan William suka siapa? Dan mau bersama siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Panggil dia untuk datang makan kue. Sophie, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku sudah menunggumu sepanjang malam. Ayo, kita makan kue bersama. Oh. Terlalu banyak orang, dan agak berisik. Aku tidak ikut. Kamu saja yang pergi. Aku akan menunggumu di sana. Nanti, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Oke, kamu pergi saja dulu. Bukannya kamu bilang sudah menyerah? Kenapa kamu terus muncul? Di depan Miles berulang kali, Kuberai tahu. Di hati Miles hanya ada aku, berapapun banyaknya. Hal cari perhatian yang kamu lakukan. Dia tidak akan pernah menyukaimu. Kamu tidak akan pernah menang melawanku. Kamu salah paham. Aku kesini untuk memberi kado ulang tahun pada Sophie. Aku akan segera pergi. Satu-satunya alasan kamu bisa
dengan muka tebal tetap di sisi Miles selama ini, adalah dengan mengandalkan pesona kekanak-kanakan Sophie kan? Miles punya adik seperti Sophie, yang tidak bisa membedakan benar salah, sungguh menjejekkan dan hina. Dia benar-benar kurang beruntung. Apa Miles tahu kamu menghina adik kandungnya seperti ini? Miles tahu nggak kalau kamu manggil adik kandungnya begitu? Miles mensenteku tanpa sirat. Apa salahnya aku mengutip beberapa kali? Lagipula. Apa yang aku bilang bukan kebenaran? Kamu dan Sophie sudah jadi pasangan, tak tahu malu, jalang yang kehilangan semua harga diri. Kenapa kamu sangat marah? Sepertinya aku menyentuh urat sarafmu, membuatmu malu dan murka. 7 tahun lalu, kamu putus dengannya secara drastis dan pergi ke luar negeri. Kamu hampir membunuh Miles. Adiknya sangat memanjakan kakaknya. Tapi dia tak pernah sekalipun mengutukmu. Dan sekarang, kamu ingin kembali bersama Miles. Tapi kamu mengutuk adiknya di belakangnya seperti ini? Jadi katakan padaku, siapa sebenarnya yang rendah? Jalan. Aku yakin kamu berharap Sophie akan menelanjangimu dan menyerahkanmu ke ranjang Miles. Kamu berani mukulaku? Kamu yang mulai duluan. Kamu. Grace, kamu di mana? Miles. Kamu baik-baik saja? Miles, awalnya aku mengajak Nona Smith makan kue, tapi dia bilang aku sengaja pamer, lalu menamparku. Dia menamparmu? Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Seseorang. Tanjian Taku. Miles, apa kamu yakin percaya dia? Tanpa mempertimbangkan akibatnya? Miles, kamu mau apa? Aku bilang, apapun yang kamu lakukan pada Grace, akan ku kembalikan 10 kali lipat. Miles, mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Tidak apa-apa. Aku di sini, apa yang kamu takuti? Aku bilang, kamu bisa lakukan apa saja. Bahkan jika langit kau pecahkan, tidak masalah. Tapi jangan terlalu penurut dan lemah. Kamu cuma akan dibully seperti itu. Dia mukul kamu bagaimana? Sekarang balas dia 10 kali lipat untukku. Aku takut. Tidak apa-apa. Aku akan ajari kamu. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu cara membalas. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu untuk tidak penurut dan lemah dalam hidup. Tamparan ini. Miles, kamu mau apa? Lily, semuanya, keluar. Ayo bangun. Aigreku. Dia harus minta maaf ke Grace hari ini. Minta maaf kenapa? Aku jamin, Lily nggak salah. Kamu cuma berpihak pada Grace ini. Aku kasih tahu, kamarku ada kamera pengawas. Semua yang baru saja terjadi bisa dilacak. Kalau mau Lily minta maaf, kamu harus lihat rekaman pengawasnya dulu. Ayolah. Miles, kepalaku pusing. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Kalau ada apa-apa dengan Grace, aku akan suruh orang menampar sisa tamparan dari malam ini ke wajahmu, satu persatu. Lily, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya nggak telepon kamu ke sini. Ini semua salahku, Lily. Maafkan aku. Sophie, aku baik-baik saja. Kamu nggak perlu merasa bersalah atau khawatir. Oh iya, ada hal lain yang perlu aku kasih tahu. Aku pulang ke Seaside City malam ini. Ada tunangan masa kecil di rumah yang mendesak aku untuk menikah. Tunggu sebentar, bisa tolong antar aku? Maaf, Lily. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu bahkan gak akan ketemu kakakku. Bajingan itu, ini semua salahku. Aku minta maaf ke kamu. Nggak apa-apa. Sophie, kamu nggak perlu minta maaf. Karena yang salah
pada dasarnya bukan kita. Nanti kalau aku sudah kembali ke Seaside City, dan kamu di sini sendirian, kamu harus jaga diri baik-baik. Ayo pergi. Lily. Kalau pulang, kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan khawatir, nanti aku akan tunjukkan rekaman pengawasnya ke kakakku. Aku pasti akan berikan keadilan untukmu. Kebenaran apa? Kirailan APA. Sebenarnya, semuanya sudah nggak penting lagi buat aku. Lajupila, Miles. Termasuk semua rasa sakit yang dia timbulkan padaku. Mulai sekarang, sudah nggak akan muncul lagi di dunianya. Aku pergi dulu. Selamat tinggal, Miles. Selamanya. Sepinana. Halo. Siang tadi, aku kirim video pengawasnya. Que pense-elle mieux? Sebaiknya kamu buka dan lihat. Kenapa aku harus lihat? Bisa nggak kamu berhenti mengganggu aku, soal Lily? Jangan khawatir, Lily nggak akan ganggu kamu mulai sekarang. Karena dalam setengah jam, Dia akan nek penerbangan terakhir. yang meninggalkan ibu kota. Apa katamu? Apa katamu? Ada apa, Miles? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Nona Williams? Ini pasti akal-akalan Lily lagi. Permainan sulit didapatnya. Sophie, aku lagi sibuk sekarang. Aku nggak ada waktu buat kamu dan Lily mainin game-game sialan itu. Miles, kamu akan menyesal. Ibu, ayah, aku pulang. Siapa? Lily. Oh, kamu beneran pulang? Tadi Ibu kira kamu cuma bercanda. Ayo, masuk ke dalam. Kemari. Sayang, Lily pulang. Apa? Lily beneran pulang? Astaga, Lily beneran pulang. Gimana kamu bisa pulang? Jadi kamu sama Miles? Ibu, aku kecelakaan mobil dan kehilangan ingatan. Semua tentang dia. Aku nggak ingat lagi. Kecelakaan mobil? Kamu sakit di mana-mana nggak? Biar Ibu lihat. Aku baik-baik aja. Ibu, jangan khawatir tentang aku. Dulu, aku salah menilai orang. Aku mencintai orang yang salah. Dan mengganggunya bertahun-tahun. Sekarang, kecelakaan ini bagus. Anggap saja itu diriku yang dulu. Yang mendatangkan penderitaan untuk dirinya sendiri. Oh iya. Gimana dengan pertunangan masa kecil yang ibu sebutin itu? Sekarang udah kayak gini. Kita harus ketemu orangnya kan? Hah, anak bodoh. Nggak ada pertunangan masa kecil. Kami lihat kamu nekat mengejar Miles tapi nggak ada hasilnya. Kami cuma bercanda. Lily, mau sama siapapun, itu kebebasan kamu. Ayah sama ibu, nggak akan pernah maksa kamu. Tapi kakaknya sahabat kamu, itu nggak boleh. Setelah bertahun-tahun, semuanya cuma usaha sepihak kamu. Dia nggak pernah membalas. Kayak gini, ujung-ujungnya kamu akan mencintai dengan lelah. Aku tahu. Ayah. Ibu. Mungkin amnesia karena kecelakaan mobil ini. Adalah cara langit. Memberi aku kesempatan untuk mulai lagi. Aku nggak akan suka dia lagi. Lily, lagi ngapain? Sophie, lagi beli kopi nih. Sebentar lagi mau interview di Grand Group. Maaf.
Nomor label 626. Pasti, karyawan yang nelpon salah nomor. Permisi, Mbak. Barusan kami salah nelpon. Ini kopi Mbak. Oh, Oak. Tunggu. Hello, nama saya Felix Grant. Saya juga kerja di sini. Nanti Kita mungkin jadi rekan kerja. Hello, saya Lily Smith. Semoga hari ini interviewnya sukses. da. Kami akan kabari. Halo, para pewawancara. Saya Lily Smith. Saya lulusan desain dari Universitas Jiangcheng. Hai, Lily. Nggak nyangka. Kebetulan banget. Saya manajer di Grand Group yang menangani departemen desain. Karena mulai sekarang kita akan jadi rekan kerja. Dan Sudah jam makan siang. Boleh saya traktir makan siang? Maaf Pak Grant. Saya ada acara. Mau ketemu pacar? You can. Kalau gitu, bagus dong. Apa kabar? Desainer Smith, gimana? Udah betah kerja di Grand Group? Semuanya berjalan lancar. TAPI. Yang cantik. Ada yang kirim bunga lagi buat kamu hari ini. Kalau aku yang tiap hari dikirimi bunga pengagum, nggak mungkin aku mengeluh kayak gini. NIH. Ini buat kamu. Semoga cepat ketemu jodohnya. Ada yang kirim bunga buat kamu. Siapa itu? Felix Grant. Putra kedua dari Grand Group. Terus, gimana pendapatmu? Aku lagi nggak mau pacaran sih. Lagipula, dia sekarang bosku. Lily, Makan malam bareng malam ini. Yuk. Aku udah ada acara malam ini. Oak. Aku yang pesan restorannya. Masakan Prancis. Gimana? Oak. Ini kesempatan yang bagus untuk menjelaskan semuanya. duduk. Aku lihat kamu kasih mawar hari ini. KI orang lain. Kamu nggak suka? Enggak. Bunganya, aku suka banget. Kalau yang ngasihnya? Felix. Aku rasa kita nggak cocok. Lily, Aku serius. lupakan saya. Makan dulu. Jangan minum lagi. Nanti kamu mabuk. Nggak apa-apa. Aku kuat minumnya. Cerita deh. Aku sudah jelas-jelas melupakannya. TAPI. Kenapa hatiku masih sakit banget? APA. Yang dia lakukan padamu? Aku akui. Karena sudah lama ngeganggu dia. Itu salahku. TAPI. Dia nggak seharusnya mendorongku ke air. Tanpa kasih aku kesempatan jelasin. Dan cuma karena cerita sepihaknya. Dia langsung anggap aku yang salah.
Nggak heran kamu nggak mau pacaran. Jadi, kamu sudah menderita begitu berat dulu. Director Brown. Ini adalah desain produk baru yang sedang dipersiapkan perusahaan. Tolong periksalah. Kalau tidak ada masalah, saya akan ajukan untuk ditandatangani. Desain seperti ini bisa diajukan ke MR Williams untuk disetujui? Designer Smith. Yang menyelesaikannya bersama tim lainnya. Very tahu Mr. Williams, bahwa desain Lily tidak bisa diterima. Saya akan memimpin departemen desain untuk mendesain ulang. Kamu tidak mendengarkan saya, Hilliard? Xiao Yun. Direktur Brown bilang apa? Director Brown bilang, Dia akan memimpin kita untuk mendesain ulang. Ah, kenapa kamu menangis? Dimarahi lagi? Pendatang licik ini baru beberapa hari di sini, dan setiap kali masuk untuk melapor, dia selalu cari alasan untuk memarahimu. Betul sekali. Semua desainnya sebelumnya ditolak, tapi mereka bahkan tidak memberitahu alasannya. Sekarang, saya benar-benar tidak mau bekerja di sini lagi. Saya juga mau berhenti. Dengan kualifikasi saya bisa mencari pekerjaan di mana saja. Kenapa saya harus tahan omong kosongnya di sini? Dia tidak punya bakat, tapi sifatnya besar. Kalian sedang berdebat tentang apa? Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan di departemen desain? Sekarang semua desainer mengancam akan mengundurkan diri. Aku hanya merasa desain mereka kurang bagus, dan aku ingin mereka mendesain ulang. Tapi kemudian, mereka menginginkan keluar. Bagaimana kalau kamu pulang dan istirahat sebentar? Aku akan cari direktur baru untuk departemen desain. Setelah kamu cukup istirahat, kamu bisa kembali dan mengelola departemen desain bersamanya. Miles, bahkan kamu saja tidak percaya padaku. Sebelum Lily pergi, pengunduran diri massal seperti ini tidak pernah terjadi. Produk yang dia desain juga laris sekali. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan dia? Kamu di mana sekarang? Kenapa aku panik? Aku jelas lebih suka Grace. Kamu marah? Grace, aku tadi salah. Aku belikan kamu hadiah. Ayo kita makan malam bersama nanti, ok? Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku terpaksa memaafkanmu. Ok. Kamu kayaknya lagi bad mood kira-kira ini. Gimana kalau aku temani kamu ke taman hiburan besok? Taman hiburan. Kak, mau naik roller coaster sama aku nggak? Aku nggak mau pergi. Miles, temani aku sekali saja. Sophie, aku yang temani kamu. Tapi kamu, sudahlah, kamu kan takut ketinggian, jangan dipaksakan, aku nggak jadi pergi. Kak, Lily, j'arrange Kita, Semua Keluar Bersama. Biar aku foto kalian berdua. Oh. Cepat. Berdiri berdekatan. Lia ke sini. 3, 2, 1, ceria. Miles. Ada APA? Kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu selalu melamun? Aku juga nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini, setiap lihat tempat-tempat yang familiar, aku jadi ingat Lily. Kalau memang nggak tertarik ke taman hiburan, harusnya bilang dari tadi. Maaf. Kamu nggak mau naik roller coaster? Aku temani. Ok.
Aku Casey Tambahan Sereda Stola. Terrace, bantu kami foto-foto lagi. Apa ini? Jadi kamu melamun seharian. Karena Lily. Aku tidak. Tidak, kenapa kamu melamun terus? Lagi pikir apa? Grace. Miles. Waktu itu aku terlalu impulsif. Tolong jangan marah lagi ya. Aku tidak marah. Kamu harus pergi kerja. Bagus sekali Miles, mulai sekarang. Kita tidak akan bertengkar lagi ya. Perusahaan akan ikut kompetisi desain tahun ini. Bagaimana persiapannya? Bagaimana persiapannya? Aku. Miles. Naskah siapa ini? Miles. Lihat. Ini draft desain baruku. Namanya Musim Semi. Kakak, Lily. Sekarang waktunya kerja. Tolong jangan ganggu aku. Saat aku sedang bekerja. Itu punya Lily. Miles, apakah naskah ini pernah diproduksi? Tidak. Ini adalah sesuatu yang dirancang khusus sebagai hadiah untukku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pakai ini untuk karya perusahaan tahun ini? Lily toh sudah tidak ada. Jadi meskipun ini karyanya, tetap bisa dihitung sebagai hasil perusahaan kita. Bagus sekali, Miles. Ini waktunya kerja. Kalau tidak ada hal lain, kembali bekerja. Lily, kompetisi desain nasional ini kuserahkan padamu. Bisakah kamu menanganinya? Aku belum lama bergabung dengan perusahaan. Hal seperti ini seharusnya ditangani oleh senior yang lebih berpengalaman di perusahaan. Lily, Ini keputusan semua orang. kemampuanmu sudah jelas bagi semua orang. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan kepercayaan semua orang. Lily, desainmu benar-benar luar biasa. Terutama Spring. Kupikir kejuaraan dalam kompetisi desain ini pasti milikmu. Benar, benar. Kompetisi desain ini penuh dengan ahli. Akankah saya terpilih? Belum pasti. Lily, kamu terlalu rendah hati. Lily, kamu juga ikut kompetisi? Lily, ini pacar baru yang kamu temukan? Itu urusanmu? Itu bukan urusanku. TAPI. Kamu tidak masih tertarik pada pacarku, kan? Ibu, pacar saya sudah punya saya. Kamu terlalu lancang. Lily, kamu juga ikut kompetisi desain ini? Lama tidak bertemu. Ini? Dia. Direktur desain di Grant Group. Felix. Tuan Grant. Hello, Tuan Grant. Jadi dia cuma atasannya saja. Ayo pergi. Hasil kompetisi akan segera diumumkan. Maksudmu, pria itu benar-benar pacarnya Lily? Bukan urusanku. Lily, tadi itu karena wanita itu terlalu sombong, makanya aku... Tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantuku tadi. Tidak. Lily, kamu tidak tahu. Sehat Grace, wanita licik itu. Bergabung ke perusahaan. Dia terus an mema enter orang sepanjang hari. Mengandalkan dukungan Tuan Williams. Aku dan Xiao Yun sudah sangat jengkel dengannya. Jadi, apa kamu dan Xiao Yun pernah mempertimbangkan untuk pindah perusahaan? Tuan Grant.
Bolehkah aku menambahkan Anda di WeChat? Tidak masalah. Baiklah. Semuanya, selamat datang berpartisipasi dalam kompetisi konferensi desain tahun ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran. Gugup? Sedikit. Soalnya desain ini butuh usaha yang besar. Jangan gugup. Aku percaya pada kemampuanmu. Miles, kamu meremas tanganku terlalu keras. Maaf. Semuanya, ada plagiarisme dalam kompetisi ini. Telah terjadi insiden plagiarisme. Plagiarism? Siapa yang berani-beraninya melakukan plagiarisme di kompetisi kelas dunia seperti ini? Betul, ini adalah pelanggaran serius. Begitu dicap sebagai plagiat, reputasimu di industri akan hancur. Untuk memastikan keadilan, kami akan melakukan investigasi terhadap plagiarisme ini dan mengevaluasi ulang semua karya. Kanker industri seperti ini harus dihukum berat. Benar. Hadirin sekalian, mohon tetap tenang. Hano Yuri Kami sangat menanggapi serius insiden plagiarisme ini. Kami sekarang telah memutuskan untuk mengungkap karya yang diajukan oleh kedua desainer yang terlibat. Mohon saksikan. Nama kedua desainer ini dan perusahaan masing-masing adalah Grace Dari Williams Group, Dan Grant Group, Lily. Lily, desainmu dilihat orang lain, benarkah? Aku. Lily yang menjiplak karyaku. Aku punya draft asli desain ini. Gak apa-apa. Percayalah pada juri. Aku juga percaya kamu. Setelah diverifikasi, draft Ewol Young Diberikan Grace lebih dulu daripada Lily. Dia ambil draft asliku. Waktu aku resign dulu, itu tertinggal di Shen. Kebetulan banget ya, kalau jiplak, ya jiplak. Masa nggak berani ngaku? Cuma bilang punya kamu. Bukti mana? Kamu anggap semua orang bodoh? Miles, kamu yang pertama lihat draft ini. Apa kamu yang kasih ke Grace? Miles, kamu bantu aku kan? Desain ini milik Grace. Dasar cari gara-gara. Penjiplak, keluar. Lihat kan? Di depan Miles, kamu gak akan pernah menang lawan aku. Aku tidak pernah menyangka Bapak Williams Akan mengabaikan etika profesional. Dan membantu seorang plagiat memutarbalikkan fakta. Aku membantu pacarku, setelah APA. Felix, jangan gegabah. Hadak sepadanan taku. Aku akan mengundurkan diri. Ini tidak akan mempengaruhi harga saham Grant Group. Lily, aku tidak khawatir dengan saham perusahaan. Tapi dengan kamu yang diperlakukan tidak adil. Ayo kita pergi. Miles, soal aku mengganggumu dulu, itu salahku. TAPI, kamu mendorongku ke danau. Menemparku. Termasuk kasus plagiat hari ini. Semua itu perbuatanku sendiri. Mulai hari ini, urusan antara kita sudah selesai. Baiklah. Lily, jangan khawatir. Aku akan jelaskan ke Dewan Direksi. Kamu adalah korban dalam hal ini. Mana mungkin aku membiarkanmu menanggung aib dan reputasi sebagai plagiat? Felix,
Terima kasih sudah mau melindungiku. Tapi aku benar-benar tidak mau menyeretmu ke dalam masalah. Aku punya tabungan dari kerja selama ini. Aku ingin istirahat sebentar. Oke. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Setelah badai ini berlalu, aku akan menjemputmu kembali. Aku nggak nyangka. Kota ini masih punya restoran secantik ini. Kamu suka? Makan di sini. Bikin perasaanku jadi lebih baik. TAPI. Kenapa nggak banyak orang di sini? Lily. Aku suka sama kamu. Mau nggak jadi pacarku? Ini khusus didesain buat kamu. Jangan nolak aku, ya? Jadi, mungkin alasanku hilang ingatan adalah supaya aku bisa melepaskan hal-hal yang bukan milikku. Memilih lagi hidup yang baru. Gak apa-apa, aku tahu kamu mungkin belum siap. Oak. Lily. Kamu belum mau pasangkan ini buat aku? Oh, oke. Sejak kompetisi selesai, Miles jadi makin dingin sama aku. Pasti gara-gara Lily, si jalang itu. Walaupun dia udah kabur seperti anjing liar, dia masih aja nempel terus. Miles, aku nggak enak badan. Bisa nggak kamu jenguk aku? Miles, kamu datang. Kamu baik-baik saja. Maaf, Miles. Kuma, akhir-akhir ini kamu jadi dingin banget sama aku. Aku takut kamu ninggalin aku. Jadi aku mikir buat bohong. Bilang aku sakit. Miles, bisakah kamu tinggal dan makan malam bersamaku? Tolong. Miles, ini anggur yang kubawa pulang dari kebun anggur luar negeri, Kobala. Miles, kamu masih single? Gimana kalau aku temani kamu kembali ke kamar untuk istirahat, ya? Kamu membiusku. Masa sih? Miles, kamu kuma kabanaikan minum. Ayo. Aku yang antar kamu. Pulang? Mau kemana?
Miles. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jangan pergi, oke? Miles. Grace. Selama ini, kupikir kamu orang yang bijaksana. Penuh perhatian. Bahkan kalau kamu melakukan hal-hal keterlaluan di luar. Kupikir kamu peduli padaku. Tapi nyatanya, kau malah menjebakku. Aku tak pernah menyangka kau adalah orang seperti ini. Aku orang seperti ini? Aku orang seperti apa? Kamu sudah lama menolak menyentuhku, bukannya karena Lily? Masalah kira tidak ada hubungannya dengan Lily. Miles, haha, kamu terus-terusan bilang Lily itu ngeselin buat kamu, bahwa kamu benci banget sama dia. Menurutku, bukannya kamu selalu menghargai dan menikmati usahanya? Kamu selalu suka sama dia, kan? Kamu harus tenang. Ha. Bukannya kamu selalu menghargai dan menikmati usahanya? Kamu selalu suka sama dia, kan? Lily. 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 Miles. Kemarin malam minum sama siapa? Kamu tahu nggak, kamu pingsan di jalan? Kalau bukan polisi yang nelpon aku, mungkin kamu udah ketabrak mobil. Kamu tahu nggak? Rekaman CCTV dari kamarmu mana? CCTV apa? Yang ada adegan Grace dan Lily berkelahi. Bukannya kamu selalu percaya? Grace? Kamu janji sama aku, malam ini kita akan nonton rekaman CCTV-nya. Tapi Grace bilang begini, lalu kamu percaya lagi sama dia? Si. Kenapa tiba-tiba minta rekamannya sekarang? Jangan-jangan kamu menyesal dan mau balikan sama Lily? Sudah terlambat. Beberapa hari lalu Lily kirim pesan ke aku, bilang dia udah punya pacar. Pacar apa? Lily sama Felix. Nggak mungkin. Masa sih Lily bisa punya pacar secepat itu? Dia pasti pakai Felix buat bikin aku kesal. Kak. Aku beneran nggak bohong kali ini. Kali ini, Lily. Beneran nggak main-main? Aku udah kirim rekaman CCTV-nya. Pikirkan baik-baik habis nonton. Kalau kamu mau coba balikan sekarang, mungkin masih ada kesempatan. Beijing Gang, kayaknya kamu cuma berharap. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya alasan kamu bisa tanpa malu tetap di samping Miles, yaitu dengan mengandalkan rayuan dan manipulasi Songpi, ya? Miles punya adik, bermoral bejat, menjijikkan, dan hina kayak Sophie. Sungguh sial banget. Miles tahu nggak kamu mengutuk adik kandungnya sendiri kayak gini? Miles mensenteku tanpa sirat. Terus kenapa kalau aku ngomong jelek sedikit? Lagi pula, bukannya aku cuma ngomong yang benar? Kamu dan Sophie kumasapasang. Tidak tahu malu, bajingan hina yang gak punya harga diri. Kenapa? Marah banget? Kayaknya aku kena urat sarafmu. Jadi kamu ngamuk. 7 tahun lalu. Kamu putusin dia tiba-tiba dan pergi ke luar negeri. Nyaris bunuh Miles.
Adiknya sangat menyayangi kakaknya. Tapi dia nggak pernah sekalipun mengutukku. Dan sekarang, kamu mau balikan sama Miles? Tapi diam-diam mengutuk adiknya. Bilang, siapa yang benar-benar hina? Beijinggan, kayaknya kamu cuma berharap Sophie bakal telanjangin kamu dan kirim kamu ke ranjang Miles. Berani kamu pukul aku? Kamu yang mulai duluan. Kamu. Lily. Lily, asistenku memberitahuku hari ini. Kalau bosmu yang dulu sedang menyelidiki keberadaanmu, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa dia menyelidikiku? Bukankah dia dan Grace sedang menjalin hubungan? Dan hubungan mereka baik-baik saja? Aku dengar. Grace dan Miles putus. Dia yang putus dengan Grace. Jadi dia kepikiran untuk mencariku? Aku ini apa? Cadangan yang gampang dicari? Aku benar-benar nggak tahu dulu buta sama apa. Sampai bertahan dengan pria ini selama 7 tahun penuh. Lily, kalau suatu hari ingatanmu kembali, apakah kamu? Jangan khawatir. Aku sudah benar-benar melihat sifat aslinya. Dia sama sekali tidak layak untuk dicintai. Tidak peduli bagaimana dia berusaha merebutku kembali. Aku tidak akan bersamanya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan selama waktu ini? Bagus. Kamu. Miles? Tant, Tante masih ingat saya? Tentu saja. Lily, saya hampir kehilangan setengah hidupnya karena kamu. Tant, Lily ada di rumah? Ada sesuatu yang ingin saya. Lily sekarang sudah baik-baik saja. Felix, kami juga sangat puas dengannya. Tolong jangan ganggu dia lagi. Tant, tolong biarkan saya jelaskan. Jelaskan apa? Pergi. Jangan buat saya tampar kamu. Kamu ketemu Lily? Dulu Lily selalu berkutat di sekitarmu, dan kamu sama sekali tidak menghargainya. Sekarang Lily benar-benar tidak mau lagi sama kamu, dan kamu akhirnya harus mengerti betapa sulitnya mengejar seseorang. Saya tahu. Ini semua yang pantas saya dapatkan. Dulu saya salah. Kak. Kalau Lily sudah pulang dari perjalanannya, baru kamu bisa ketemu dia. Hack Williams, Bapak sudah menunggu di depan pintu rumah Nona Smith. Selama 3 hari, Bapak yakin mau terus menunggu? Jangan bilang 3 hari. Bahkan kalau 3 bulan pun, saya akan tunggu. Dulu, senyuman seperti ini. Hanya untukku. Pak Williams, Anda akan pergi? Lihat, sudah kuduga. Identitas Felix sebagai pacarnya, Pasty Lily, menggunakannya untuk memprovokasiku. Kenapa dia datang lebih awal hari ini?
Lily. Miles, bagaimana kau menemukan tempatku? Kau mengikutiku? Lily, apa yang terjadi waktu itu salahku. Aku datang kali ini untuk meminta maafmu. Aku datang untuk mencari. Bisa tidak kamu biarkan aku menyelesaikan perkataanku, Lily? Miles, apa yang ingin kamu lakukan pada Lily? Lily, Grace dan aku sudah putus. Apa yang terjadi waktu itu adalah salahku. Selama ini, aku dibutakan oleh hatiku sendiri. Aku tidak bisa melihat hatiku dengan jelas. Tapi sekarang, aku sudah menyadari kesalahanku. Lily, kamu tidak perlu lagi menggunakan Felix untuk memprovokasiku. Miles, aku bersama Felix. Karena aku menyukainya, bukan untuk memprovokasimu. Denganmu, aku sama sekali tidak punya hubungan. Kita sudah selesai sekarang. Tolong berhenti menggangguku. Tidak mungkin. Kamu menyukaiku selama 7 tahun penuh. Bagaimana bisa kamu melepaskannya begitu saja? Miles, aku sudah melupakan semuanya. Tolong jangan ganggu aku lagi. Melupakan semuanya? Dulu Demi Grace, kamu membuangku di jalan tol. Kecelakaan mobil itu. Aku kehilangan ingatanku. Semua yang berhubungan denganmu, aku lupakan semuanya. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melupakan segalanya? Lagi pula, bukankah kamu selalu benci ada aku di sekitarmu? Bukankah ini sempurna? Aku sudah melupakanmu. Kamu tidak akan pernah lagi diganggu olehku. Diganggu olehku lagi. Tidak, Lily. Aku salah, aku benar-benar mencintaimu. Hanya saja hatiku tidak pernah bisa melihat dengan jelas. Kumohon. Janganlah sekejam itu, ya? Kejam? Miles. Di antara kita, siapa yang sebenarnya kejam? Saat pertama kali aku kehilangan ingatanku, kau mendorongku ke dalam air Demi Grace. Di ulang tahun Sophie, kau menempar ke dengan tanggung Grace. Tidak lama yang lalu, Antana, di depan seluruh lingkaran desain, kau memfitnahku. Miles, kalau saja aku tidak bergantung padamu selama 7 tahun penuh, untuk kau memperlakukanku seperti ini, menurutmu itu pantas? Lily. Aku salah. Aku tahu, selalu salahku. Bisakah kau memaafkanku? Miles, Lily sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tolong, jangan datang lagi di masa depan untuk mengganggu pacarku. Kalau tidak, lain kali aku akan panggil polisi. Aku sedang bicara dengan Lily. Apa urusannya denganmu? Miles, kau sakit? Ini pacarku. Hak apa yang kau punya untuk memperlakukannya seperti itu? Lily, aku tidak bermaksud begitu. Miles, aku sudah melupakanmu. Dan aku tidak mencintaimu lagi. Bisakah kau pergi dari dunianya? Jaga sedikit harga dirimu. Lily. Ya. Selama ingatannya kembali, dia pasti akan kembali padaku. Dia mengejarku selama 7 tahun. Masa dia bisa melepaskannya begitu saja? Bapak Williams, Ada APA? Lagi cari apa? Barang-barang yang Lily berikan ke aku di mana? Bapak Williams, bukannya dulu Bapak yang suruh kami buang semua? Semuanya sudah dibuang? Aku ingat.
Sepertinya ada satu kantong kecil di kamar tidur Bapak. Itu juga dari Nona Smith. Lily. Lihat. Ini kantong kecil yang kamu sulam untukku dulu. Aku menemukannya. Waktu itu kamu bilang. Aku sudah bilang dengan jelas. Aku tidak ingat. Kita jangan bertemu lagi di masa depan. Jangan ganggu aku lagi. Lily. Tolong, dengarkan aku. Bukannya kamu dengar Lily bilang, kalau dia tidak mau melihatmu lagi? Pergi sana. Felix. Jangan berkelahi. Bibir kamu sudah lebam. Kalau kamu berani ganggu Lily lagi, aku akan pukuli kamu setiap ketemu. Lihat bibirmu sampai luka. Ayo kita pulang, diberi obat dulu. Miles. Demi Sophie. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jauh-jauh dariku mulai sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan telepon polisi. Ayo pergi. Lily. Mengkingka. Aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Dulu kamu hanya melindungiku. Lily. Jangan lihat aku. Kamu dengar? Mantan pacar Miles, idola kampus itu. Bukannya dia ke luar negeri? Katanya dia pacaran sama 2 orang di sana. Dan dibuat jadi PDF. Postur tubuhnya sangat memelukin. Beneran? Kirimin aku. Nanti aku kirim. Barusan kamu bilang apa? Kamu tahu nggak? Menyebar rumor jahat itu melanggar hukum? Siapa yang nyebar rumor? Yang jelas kamu, yang nggak bisa lihat dia orang kayak apa. Lily. Kamu bodoh ya? Miles, jangan gini dong. Urusanku nggak usah kamu campuri. Mulai sekarang jangan dekat-dekat aku. Kamu terlalu lancang. Miles, Shen Sayu, kamu malah mendorong sendiri orang yang mencintaimu. Lily, ke orang lain. Miles. Miles. Kamu ngapain di sini? Pergi sana, Miles. Aku tahu aku salah. Tindakanku di masa lalu. Semuanya salah. Miles, aku benar-benar tahu aku salah. Bukannya dulu kamu paling suka sama aku? Beraninya kamu mengungkit masa lalu? Ya. Dulu aku suka sama kamu, tapi kamu perlakukan aku gimana? Kamu bikin aku, lalu ninggalin aku buat ke luar negeri. Seberapa sering pun aku hubungi kamu nggak mau balas. Cuma pas kamu mau pulang, baru kamu hubungi aku. Kamu anggap aku apa sih? Nggak benar itu. Sudah kuduga. Kamu hubungi aku cuma buat manfaatin aku. Great, kamu benar-benar menjijikan. Miles. Hilliard. Miles. Kamu bilang tindakanku di masa lalu menjijikan. Kalau kamu gimana? Mengungkit masa lalu di depan Lily. Nggak menjijikan? Apa bedanya kamu sama aku? Kamu ngikutin aku? Ya. Kalau enggak, aku nggak bakal lihat adegan yang spektakuler itu. APA, kamu mau berani-berani sama aku? Justru kamu yang berulang kali nyakitin Lily, bukan aku. Kamu dulu manfaatin aku. Hal-hal yang kamu lakukan, akan aku ungkap semua kebenarannya. Tidak. Aku tadi bicara tidak pada tempatnya. Baru saja, aku salah. Kamu tahu, kalau hal-hal yang kulakukan itu terbongkar, aku benar-benar tamat. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku mohon. Hal yang paling kusesali adalah membelamu dulu. Kenapa? Bagaimana bisa kau, demi orang lain, memperlakukanku seperti ini, Lily? Kau pantas mati. Lily, ayo kita jalan-jalan keluar. Terus-terusan di rumah saja, akan menguras energimu. Janganlah.
Bagaimana kalau Miles datang menggangguku lagi? Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Lily, hati-hati. Felix. Ambulance. Ambulance. Lily, Cepat, panggil ambulans. kamu baik-baik saja? Kamu harus pergi memeriksa apa yang dilakukan Grace. Siapa suruh kamu melakukan itu? Kalau sesuatu terjadi pada Lily, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Miles, kamu lihat? Bagaimana Lily memperlakukan Felix sekarang? Sama seperti caranya memperlakukanmu dulu. Aku kalah. Kamu juga kalah. Pak, tolong jangan bergerak dulu. Daimana Lily? Dia bagaimana? Pasien yang dibawa bersama Anda ada di ruangan sebelah. Dia bagaimana? Apakah lukanya parah? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja, hanya luka-luka ringan, tidak membahayakan nyawanya. Tidak. Pak, tolong tenang. Kondisi Anda saat ini tidak cocok untuk bangun. Felix. Aku baik-baik saja. Felix, kata dokter, kepalamu hanya mengalami gegar otak ringan. Kamu perlu istirahat di tempat tidur sebentar. Dan jangan terlalu emosional. Hillier. Aku tidak tahu apa-apa tentang urusan Grace. Aku. Sudah kukatakan pergi. Lily. Kalau melakukan ini, bisa membuatmu memaafkanku. Kau boleh memukulku sesukamu. Miles. Kau pikir, berpura-pura jadi korban di hadapanku akan membuatku memaafkanmu? Lily. Aku tidak sedang berpura-pura jadi korban. Aku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Minta maaf? Kau pikir beberapa permintaan maaf biasa bisa menghapus semua kesedihan yang kualami selama 7 tahun? Lily. Ingatanmu sudah pulih. Kau ingat 7 tahun kita bersama? Ya, sekarang aku ingat. TAPI Miles. Kau pikir aku akan kembali padamu? Dalam 7 tahun terakhir ini, pernahkah kau bersikap lembut padaku? Bahkan hal-hal yang kau gunakan untuk membantuku mengingat kembali. Dengan tanpa malu, dipaksakan olehku padamu. Pernahkah kau punya sesuatu di sini yang menyimpan kenangan kita? Sudah 7 tahun. Kau kesal. Aku juga lelah. Aku sudah menemukan orang yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya. Tolong lepaskan aku. Tujuh tahun. Kamu sudah muak dan aku sudah lelah. Aku sudah menemukan orang yang ingin kujalani hidup bersamanya. Lepaskan aku. Kenapa kamu bisa tega sekali? 7 tahun. Kamu bisa melepaskannya begitu saja. Atau jangan-jangan, 7 tahun ini semuanya palsu? Kalau kamu? Selama 7 tahun ini, pernahkah aku menyentuh hatimu? Sekarang aku akhirnya melepaskanmu. Dan akan memulai hidup baru. Kamu malah terus kembali untuk merusaknya. Kebahagiaan ke yang susah kehidupan ini. Miles. Kamu masih sama egoisnya seperti dulu. Dari awal sampai akhir. Kamu tak pernah mempertimbangkan perasaanku. Sekarang aku ingat semuanya. Tapi lebih baik aku menyerah lebih cepat. Karena sekarang aku sadar bahwa kamu
Sama sekali tidak layak dapat kasih sayangku. Maafkan aku. Lily. Barusan, kamu bilang. Orang yang ingin kau habiskan hidup bersamanya. Apakah itu aku? Ya, Felix. Adalah orangnya. Yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya. Miles, kumohon, kasihanilah aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Suruh Williams memekakku. Ada serangan daring soal kasus plagiarisme, mengkritiku dengan keras. Sekarang dengan kasus Lily, diselidiki lagi, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kalau kamu berani melakukan hal-hal ini, kamu harus sanggup menanggung konsekuensinya. Miles. Aku salah. Aku mohon. Aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Tolong bantu aku. Waktu itu, aku benar-benar impulsif. Aku benar-benar tidak bermaksud membunuhnya. Kata-kata itu, simpan saja untuk polisi. Miles. Lily. Aku mau ngomong sesuatu. Apa itu? Miles datang menemuimu beberapa hari yang lalu. Sudah 3 bulan? Kenapa kamu masih menyebut-nyebut dia? Dia datang untuk memberitahumu bahwa dia sudah menyelidiki semua hal yang dulu. Grace juga sudah dikirim ke penjara. Oh, dia juga bilang, selama 7 tahun ini, dia menginjak-injak perasaanmu. Dan sekarang gilirannya untuk mengejarmu. Jadi, kamu benar-benar sudah tidak mencintainya lagi? Pertanyaan ini sudah sering kujawab. Hari ini akan kujawab untuk terakhir kalinya. Aku, Lily. Entah sekarang atau di masa depan, selamanya dan selalu, hanya akan mencintai Felix. Meski kita belum lama saling mengenal, dan mungkin bahkan agak terburu-buru, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lily, maukah kau menikah denganku? Felix, aku mau. Tante Wang. Tante Wang, apa yang terjadi di sini? Bau alkoholnya sangat kuat. Nona, akhirnya Nona pulang dari dinas. Sejak Tuan Muda Sulung pulang dari kota Seaside waktu itu, dia minum terus di rumah seharian. Kamar pun tidak boleh dibersihkan. Entah dia kenapa. Aku akan temui dia. Kak, tolong berhenti minum, ya? Kamu ngapain di sini? Aku takut kamu minum sampai mati. Ini resep yang aku minta dari Lily. Sophie. Tolong aku minta maaf sama dia ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku sudah janji sama Lily untuk tidak ikut campur. Semua sudah aku lakukan selama ini. Aku terus memikirkan dia. Aku jadi tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Aku bahkan pengen lompat dari sini dan mengakhiri semuanya. Katakan padaku. Apa aku sakit? Aku belum pernah lihat kakakku seperti ini. Bahkan waktu putus sama Grace. Diacuma Nanji semalamment. Sudahlah. Aku bisa bantu kamu cari tahu sikap Lily. Tapi dengarkan. Ini terakhir kali aku bantu kamu.
Ai, Lily. Kamu telepon aku ada apa? Sophie, aku mau menikah. Aku mau minta kamu jadi bridesmaidku. Sophie, kenapa kamu diam saja? Ah, oke. Kamu akan menikah. Tentu saja, aku akan menjadi bridesmaidmu. Sophie, Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? tidak ada apa-apa. Kamu akan menikah. Kamu pasti telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Kamu telah melalui banyak hal dengan kakakku, menderita begitu banyak. Sekarang kamu bisa menemukan kebahagiaan. Aku berharap yang terbaik untukmu. Sudahlah. Semua itu sudah berlalu sekarang, Sophie. Ya, semuanya sudah berlalu. Apa yang dikatakan Lily? Dia akan menikah. Kak, Lily sudah melupakan masa lalu. Kamu juga harus melepaskannya, oke? Ini sisir yang kubuat sendiri. Berikan ini padanya sebagai hadiah pernikahan. Oke, akan kuberikan padanya. Bukan berikan padanya. Jangan bilang ini dariku. Kalau tidak, dia tidak akan menerimanya. Selamat menikah, Lily. Ini hadiah pernikahanmu. Kuharap kalian hidup panjang dan bahagia bersama. Terima kasih. Sophie, apa Miles yang minta kamu berikan ini padaku? Kok kamu tahu? Miles, Ada APA? akhir-akhir ini semua orang lagi tren, saling memberi hadiah buatan tangan. Aku buatkan sesi untukmu. Aku nggak butuh. Lily, kamu tahu ini menggangguku? Miles, bahkan sebagai teman saja, kuharap kamu bisa menerimanya. Kuharap kamu damai dan bahagia. Baiklah. Jadi, kalau orang lain dapat hadiah, mereka balasnya dengan APA? Sisir, Miles. aku nggak minta yang lain. Bahkan kalau kamu cuma kasih aku sisir, aku sudah sangat senang. MHM, Oak. Aku tak pernah menyangka, hadiah yang sangat kuidamkan dulu. Kini, dengan takdir yang berliku, akhirnya ada di tanganku. Sophie, aku kan mau menikah. Nggak pantas aku terima hadiah ini. Tolong kembalikan padanya. Ah, yang benar aja. Lily sayang. Terima aja. Anggap saja sebagai tanda doa baik. Oke? Lily. Lily. Siapa itu? Ada yang mau mengacaukan pernikahan ini? Miles, kau ngapain di sini? Aku datang hari ini hanya untuk bertanya sekali lagi terakhir. Apakah kau masih mau menikah denganku? Miles, kenapa kau jadi seperti ini? Kau pernah bilang, selama aku masih mau, kau akan selalu menungguku. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Tidak ada masa depan untuk kita. Miles, aku akan selalu menunggumu. Dasar bodoh. Aku sudah kembali ke negara ini. Sebenarnya, saat kau melamarku untuk ke-7 kalinya, hari sebenarnya sudah berkarya. Tapi karena obsesi konyol di dalam hatiku ini, aku tetap menolakmu. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memanfaatkan keberpihakanmu dan menganggapnya wajar. Dan aku jelas tidak seharusnya mendorongmu ke orang lain. Lily. Aku mohon. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Miles, kau sudah menolakku berkali-kali sebelumnya. Menyuruhku untuk tidak mengganggumu lagi. Hari ini, aku anggap ini sebagai penebusan dosa atas perbuatanku dulu. Kira,
Tidak punya kesempatan lagi. Sophie, bawa saudaramu pergi. Tidak. Kakak, kalau kau terus begini, aku takut aku dan Lily bahkan tidak bisa berteman lagi. Tolong lepaskan dia. Dan lepaskan dirimu juga. Felix, maafkan aku. Lily, memilikimu di kehidupan ini. Sudah cukup. Lily. Jadi, kesalahan tetaplah kesalahan. Dan melewatkan berarti kehilangan seumur hidup. Lily. Aku berharap kau bahagia. Di kehidupan selanjutnya, aku yang akan lebih dulu mencintaimu.